dari tahun 70-an. Tapi belum pernah datang karena kesibukan dan sebagainya. Dan hari Sabat ini saya senang bertemu dengan banyak sahabat-sahabat lama, orang-orang tua yang saya hormati pada hari Sabat yang indah ini. Kesempatan yang luar biasa bertemu dengan orang-orang penting. Ya, makasih. Sekitar 50 tahun yang lalu, saya masih ingat Tante Gui ke Unai, karena anak-anak mereka ada di Unai. Bapak Gunari, kemudian Bapak Gunari, kemudian Indra juga sama saya di sana. Jadi selalu. Tapi tadi pertama waktu saya datang ke sini terus jumpa pertama, tapi nggak kenal lagi ya, sudah puluhan tahun. Setelah saya masuk saya tanya, gimana Tante? Oh, kemudian saya salam lagi. Terima kasih. Sudah rupanya masih tetap sehat dan tetap setia, itu yang paling penting. Kemudian juga saya senang dengan Bapak Devi Hutaur dan ini mantan guru saya yang di Siantar dulu. Dengan Ibu juga ada, luar biasa ya. Dan kemudian juga di sini sahabat saya nih, Dr. Reynold dengan Dr. Indra juga ada di sana. Ya, luar biasa. Ya, ketemu lagi. Kemudian juga saya lihat di belakang ada pendeta Naibaho dengan ibu keluarga ya. Dulu kami ketemu di Lembang, sekarang ketemu di sini. Saya pikir orang Advent itu ketemu aja. Dimanapun kita berada, ada waktunya kita akan ketemu juga. Iya, oke. Kemudian siapa lagi ya? Yang saya bisa lihat dari sini. Mungkin beberapa lagi saya nggak bisa lihat dari sini. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Purnomo. Rupanya ada satu nama baru. Saya tidak pernah ingat itu. Kami sama-sama di Siantar dulu, rupanya Purnama. Ya, ada 4 nama katanya. Ya, Catur saya tahu, Agus saya tahu, Joko saya tahu, Purnomo masih nama baru. Nanti kalau di sorga juga ada nama baru yang lain lagi. Yang lain daripada yang lain yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ya. Jadi seperti pertemuan di sorga ini, ketemu aja ya, ada teman-teman lama, ada teman-teman baru yang mungkin kita gak kenal di sorga. Tapi nanti ketemu di sorga ini pasti kita ketemu lagi lah. Ya, umat-umat Tuhan yang apa? Yang setia sampai sekarang. Saya juga senang, dulu saya dengar juga keluarga Pendeta Jonathan katanya di sini. Ya, sangat gembira, dengar-dengar aja dulu, tapi sekarang sudah mulai bertemu satu-satu. Sangat sukacita. Jadi hari Sabat itu memang hari pertemuan bersama-sama dengan umat Tuhan, orang-orang percaya, istimewa bertemu dengan Tuhan. Baik. Sabat ini saya mau bicarakan satu tokoh yang luar biasa. Dan kita akan bahas sama-sama bagaimana hidup dan mati seperti dia ini, tokoh yang luar biasa. Hidup dan mati seperti dia. Bukan hanya hidup seperti dia, tapi mati juga sama-sama seperti dia. Tokoh yang luar biasa. Orang ini adalah orang yang sangat istimewa. Dia punya PhD dalam sejarah, dia punya PhD dalam politik, dia juga punya status jenderal, punya pangkat tinggi, pendidikan militer yang tinggi juga, sangat luar biasa. Dan istimewa dia seorang hamba Allah juga disebut. Dia itu jaya dalam karirnya, jalan dalam dunia, juga di dalam sorga, di dalam kerajaan sorga, sangat istimewa. Keistimewaannya sangat luar biasa. Musa adalah pahlawan iman kita. Ibrani 11 mengatakan, pemimpin besar umat Tuhan yang memimpin jutaan orang keluar daripada tanah Mesir ke tanah Kanaan, walaupun tidak sampai kemudian. Dan Alkitab katakan, dia adalah hambaku. Wah, luar biasa. Kalau sorga mengatakan dia hambaku, itu istimewa. Dan bukan hanya itu, dia merasakan istimewa, dia merasakan kasih karunia Allah melalui pengalaman hidup. Luar biasa kasih karunia Allah kepadanya. Bukan hanya itu, Alkitab mencatat dia adalah orang yang paling lemah lembut. Di tengah tantangan memimpin umat Tuhan persunggutan, tapi dia tetap senyum-senyum aja. Dan kemudian menjadi tokoh yang luar biasa. Baik, saya mau langsung kepada firman Tuhan, Ulangan pasal 34 ayat 1 dan 8. Mencatat istimewa.
Alkitab mengatakan demikian. Kemudian naiklah Musa dari daratan Moab ke atas gunung Yenewo, yakni ke atas puncak Pisgah yang ditentangan dengan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, kemana mereka harus pergi. Seluruh tanah Yudea. Dia perlihatkan kota yang penuh korma. Dan berfirman Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Ini adalah kata-kata perpisahan yang disampaikan oleh Allah kepada Musa, yang luar biasa. Perpisahan terakhir. Tuhan sudah katakan kamu gak akan bisa masuk ke tanah Kanaan, sampai di sini saja. Sekarang mari kita naik ke atas gunung karena kamu akan mati. Kira-kira gimana perasaan Musa? Haru sekali. Dia akan berpisah dengan umat yang dia pimpin selama-lamanya, naik dan siap mati bersama-sama dengan apa? Dengan lalu ayat katakan, aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang. Wah, sakit hati. Sakit hati. Selama sudah 40 tahun dia memimpin bangsa itu bersama-sama, tapi nggak akan sampai. Dia hanya ke puncak bukit, nggak sampai apa ke seberang. Lalu Alkitab katakan, matilah Musa di puncak gunung itu. Hamba Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu tempat di lembah di tanah Moab, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini, nggak ada yang tahu. Lalu dikatakan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Luar biasa, ayat ini memberikan pertanyaan dalam kita. Apa yang sangat menarik, saya mau tanya, apa yang sangat menarik bagi Anda saudara tentang air hidup Musa? Apa yang menarik di sini? Pertama, apakah karena Musa selalu bersama dengan Tuhan sampai di ajalnya mendekat bersama dengan Tuhan, itu menarik? Apakah yang kedua, dikuburkan Tuhan sendiri, tidak disaksikan oleh orang banyak? Apakah saudara mau mati dikubur tapi nggak disaksikan orang? Mau? Senang itu? Nggak ada yang lihat, mati gitu aja, hilang, naik ke atas gunung, sudah pisah, nggak lagi tahu, kuburnya juga nggak tahu. Yang ketiga, ketika mati, mata belum kabur, dan kekuatan belum apa? Belum hilang. Saya mulai mata kabur, kekuatan sudah mulai hilang, tanda-tanda lama lagi nggak lama lagi hidup, akan mati. Ya ini, mau begitu? Lalu berumur 120 tahun, usia lanjut ketika ia mati. Mau usia lanjut? Pernah satu kali waktu penunggu pagi saya katakan kepada istri saya mau mati 100 tahun. Lalu istri saya perhatikan dia itu keningnya itu seperti dikerutkan 100 tahun. Dia mungkin bayangkan bagaimana ngurus suami orang tua sampai 100 tahun. Wah, repot. Dia bilang, janganlah 100 tahun. Doakan aja yang penting sehat dan kuat. Nggak usah 100 tahun aja. Jadi maksudnya saya mati lebih cepat lah. Ini, iya 100 tahun luar biasa. Mengurus orang sampai 100 tahun itu cukup repot dan capek juga. Berumur sudah mau tahu, sampai usia lanjut sampai 100 tahun. Ibu-ibu gimana kira-kira mau suaminya 100 tahun? Ya mudahan ibunya juga kuat bisa urus sampai 100 tahun. Kalau enggak, wah kewalahan. Itu orang udah 100 tahun itu mungkin bisa lupa-lupa saja. Dia sudah makan, aku belum makan. Minta nasi, karena udah lupa. Kemudian, lalu orang menangisi sampai 30 hari lamanya. Hebat. 30 hari orang menangisi, rasanya kehilangan. Saudara mau ditangisi orang 30 hari kalau mati? Saya nggak persoalan, karena saya juga nggak tahu lagi, ya kan? Banyak orang mau ditangisi,
tangisi anak-anaknya, tangisi menantunya, tangisi apa, atau suami atau istrinya, tangisi cucu-cucunya, dan tangisi keluarga. Inilah, saya mau tanya, dari antara yang 6 ini, yang mana sudah mau pilih? Yang mana? Nomor 1? Nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Nomor 5? Atau nomor 6? Ada ini, saya tanya, ya, belum 100 tahun dia. Yang mana mau pilih? Kalau seandainya satu saat mati juga. Nomor 3. Dia mau nomor 3, bagus. Ketika mati, mata belum kabur. Dan kemampuan belum hilang. Mata belum kabur, bisa membedakan 100.000 dengan 50.000. Ya mungkin, oke. Yang lain mungkin punya pilihan yang lain. Atau kita mau semualah, kalau boleh mati, masih kuat, masih bisa lihat, kemudian juga banyak orang menangisi, dan kemudian juga apa, Tuhan dekat, atau keluarga dekat. Saya pesankan kepada anak-anak saya, jangan kemana-mana lah. Saya mau kalau saya mati, kalian ada dekat. Paling tidak, waktu saya mau mengembuskan nafas terakhir, saya pegang tangan kalian ada di situ, supaya saya tenang matinya. Ya kalau sudah mati, ya sudah lupa semualah. Ini ada pesan. Tapi ada juga orang suka di anaknya jauh-jauh, nggak usah dekat-dekat. Walaupun nanti mati nggak apa-apalah. Kalau sudah mati ya matilah semua. Baik. Ini Musa, ini semua. Dia waktu mati dia bersama dengan Tuhan. Ada dekat. Kemudian dikuburkan Tuhan sendiri. Hebat itu. Dikuburkan Tuhan sendiri. Lalu walaupun mungkin tidak disaksikan orang banyak. Lalu ketika matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang, dia berumur lanjut 120 tahun, lalu tidak ada orang yang menguburkannya, dan orang menangisinya cukup lama, 30 hari, bersedih. Rasanya kematian seorang pemimpin besar, bapak bangsa, yang sungguh sangat apa? Luar biasa. Nah, tetapi kemudian setelah dia mati, malaikat dan iblis berbantahan, bersoal jawab tentang mayatnya, berbantah-bantah. Setan katakan ini nggak layak ini masuk surga ini. Dia sudah berbuat dosa, nggak layak masuk surga ini. Tapi Tuhan mengatakan ini darahku, aku sudah mati untuk dia. Walaupun dia sudah berdosa, tapi aku ingin selamatkan dia. Nggak bisa. Tidak bisa. Pada waktu dia mau dibangkitkan kembali. Kemudian yang berikut dikuburkan, dan untuk sementara dia waktu kemudian kemudian dibangkitkan dari kubur. Mati dia dikubur, itu kita bisa baca dalam Yudas ayat pasal 1 ayat 9. Dia dibangkitkan dari kubur, lalu kemudian masuk surga. Saya, walaupun mungkin yang tadi itu, yang 6 itu nggak jadi, tapi ini saya mau dibangkitkan dari kubur dan masuk surga. Ini apa? Saya mau bicarakan ini sebelum kita mati. Dianggaplah ini khotbah, bukan penguburan, tapi khotbah waktu masih hidup. Saya mau hidup seperti Musa dan mati seperti dia. Orang yang sungguh sangat luar biasa. Entah pun orang berbantah-bantah karena hidup nggak bagus. Biasanya kalau ada orang mati selalu yang bagus-bagus ceritakan, oh ini orang baik ini, bapak yang baik, walaupun mungkin istrinya mengatakan enggak. Tapi selalu diberikan pujian kepada orang yang mati. Tapi Alkitab itu berbantah-bantah malaikat dan iblis soal kehidupannya. Diperbincangkan. Tetapi at the end, dia masuk surga. Luar biasa, masuk surga. Ya. Lalu Musa dibangkitkan. Sementara aja dikubur lalu dimasuk ke surga. Luar biasa. Saudara mau dikubur berapa lama? Singkat waktu atau lebih lama? Pokoknya bangkit. Bagi orang mati singkat atau lama sama saja, nggak ada waktunya. Kalau kita sudah mati hilang perhitungan waktu. Alkitab katakan kalau kita pelajari dengan cermat itu sementara aja, sekejap mata. Mati itu sekejap mata.
Orang hidup masih menderita, berputar-putar, berapa banyak persoalan, tapi orang mati sekali dia tutup mata kemudian apa? Bangkit hidup. Pendeta Malingkas, bekas ketua ini kita, sudah meninggal lebih dulu. Pada waktu dia bangun nanti, sebentar aja, sekejap mata aja sudah apa? Bangkit lagi. Ini sungguh sangat apa? Luar biasa. Kita hanya tinggal, saya bertanya, kok bisa ya orang seperti ini masuk ke sorga? Musa, ya memang banyak perbuatan-perbuatan baiknya. Banyak. Dia pemimpin begitu lama, 40 tahun. Kemudian kesalahan juga ada. Dia bunuh orang. Kemudian dia menolak panggilan Tuhan. Kemudian juga dia tidak respons kepada, tetapi dia masuk sorga. Kok bisa orang seperti ini masuk sorga? Oh, dia lemah lembut. Banyak lagi orang lemah lembut. Apakah dia bisa masuk sorga? Tapi saudara, rahasia kebangkitan yang pertama adalah ini. Jangan lupa, kasih karunia Allah. Ini yang membuat dia luar biasa. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Alkitab kata begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita oleh iman kita. Efesus pasal 2 ayat 8. Itu Musa memahami kasih karunia Allah itu. Saudara-saudara, kasih karunia Allah menutupi kesalahan kita, menutupi kegagalan kita, menutupi kelemahan kita. Kasih karunia Allah yang sangat begitu berlimpah. Allah memberikan ini kepada kita. Kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik kita. Kami di Filipina 12 tahun, keliling-keliling melayani, kesana kemari 12 tahun. Bukan itu. Itu gak menyelamatkan. Saya pernah melayani sekretaris kependetaan di Uni, pernah menjadi ketua Uni, dan kemudian pernah menjadi sekretaris kependetaan divisi. Tapi itu bukan menyelamatkan. Bukan itu. Bukan itu, tetapi kasih karunia Allah. Itu yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, Musa memahami kasih karunia Allah itu, yang sungguh luar biasa. Pada satu kali dia minta begini, Tuhan, tunjukkanlah wajahmu kepadaku supaya aku lihat. Tapi Tuhan jawab, nggak bisa kamu lihat wajah. Kalau nggak ada seorang bisa hidup, lihat wajahku. Tapi belakangku aja lihat. Pada waktu Allah lewat, dia lihat belakangnya Abraham, katakan, Tuhan Allah, Tuhan Allah, yang penuh kasih dan murah hati, yang lambat marah dan berlimpah dalam kebaikan. Kata kebaikan ini juga diterjemahkan dalam terjemahan lama itu kemurahannya, penuh dengan rahmatnya dalam seleber dan kebenaran, penuh dengan kasih karunia. Kalau manusia mungkin karunia yang paling banyak, karunia tidak. Tapi Allah penuh kasih karunia kepada kita, dan inilah saudara-saudara yang membuat kita selamat. Kasih karunia Allah itu begitu berlimpah, yang menutupi segala kesalahan dan dosa-dosa kita, sehingga Allah tunjukkan kepadanya kasih karunia yang berlimpah. Ini yang menjadi pegangannya, saudara-saudara. Anugerah atau kasih karunia dan belas kasihan Allah, berkat yang selayaknya kita terima, nggak mampu karena kita orang berdosa, bukan karena perbuatan benar, tetapi oleh karena kasih Allah yang begitu berlimpah kepada kita. Alkitab katakan, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya yang luar biasa. Karena rahmat. Musa ada kekurangan, dia. Musa adalah seorang pembunuh. Musa menolak panggilan Tuhan. Dia membuat kesalahan fatal di Meriba. Satu-satunya orang yang pernah pukul Tuhan Musa. Tuhan itu hadir dalam bentuk batu. Orang sudah kehausan, minta air. Orang teriak-teriak, Musa air, Musa air. Wah, dari mana? Mulai emosi dia. Lalu diambil tongkatnya. Tuhan katakan, berbicaralah kepada batu itu, kamu akan diberikan air. Enggak. Emosi. Dia pukul itu, tapi airnya keluar. Wah, luar biasa. Dia emosi. Dia pukul. Satu-satunya orang yang pernah pukul Tuhan adalah Musa. Dia pukul, tapi kemudian air apa? Ini adalah kasih karunia Tuhan. Dia cukupkan keperluan bangsa itu, walaupun mungkin caranya apa? Salah.
Allah itu tunjukkan kasih karunia yang berlimpah. Pada waktu bertemu itu di gunung, yang dia katakan, tunjukkanlah wajahmu, Tuhan tunjukkan apa yang dia katakan. Allah itu penuh kasih karunia, luar biasa. Kasih karunia Allah dalam kehidupan Musa itu sangat luar biasa. Pada waktu kelahirannya juga Allah tunjukkan kasih karunia-Nya. Kelahiran Musa bukan kelahiran yang istimewa atau sempurna. Lahir pada saat yang terburuk, di mana penindasan kepada bangsa Israel begitu hebat. Beban kerja diberikan. Itu pada waktu juga ada perintah untuk membunuh semua anak laki-laki yang hadir. Saudara boleh pikirkan, pada waktu itu tiba-tiba Jochebed hamil. Lah, suaminya mengatakan, kenapa kamu hamil sekarang? Nanti ambil nanti aja. Bagaimana sudah hamil? Nggak mungkin diaborsi, nggak baik juga. Hamil, stres juga itu mamanya, bapaknya Amran. Stres juga itu keluarganya. Kok hamil pada waktu yang nggak pas? Banyak mungkin anak-anak juga yang lahir pada waktu nggak pas. Sementara mungkin persoalan-persoalan banyak melilit. Semua orang Yahudi diperbudak, ditindas, tidak ada kebebasan sama sekali. Mereka dibenci. Undang-undang untuk membantai semua anak laki-laki sudah dikeluarkan. Kemudian namun itu adalah waktu yang tepat bagi Allah. Waktu Tuhan bagi Musa untuk dilahirkan. Dari sisi manusiawi itu nggak tepat itu. Waktu ada perintah bayi akan dibunuh, lahir. Tapi tidak, Tuhan memberikan Musa lahir pada waktu apa? Waktu keadaan genting. Itulah tahun rahmat. Tuhan tunjukkan kasih karunia-Nya. Walaupun ada perintah untuk membunuh anak-anak, tapi itulah punya rencana Tuhan. Tidak, itu bukan rencana orang tuanya. Itu bukan rencana pemerintah. Tetapi rencana Tuhan. Dia lahir pada waktu yang apa? Yang tidak menyenangkan. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Banyak orang lahir waktu yang tidak menyenangkan. Tapi Tuhan jaga dia baik-baik. Wah, tidak menyenangkan. Kemudian kasih karunia Allah ditunjukkan dalam perlindungannya. Lahir dia kemana? Ini anak sangat aktif karena dia anak cerdas, saya pikir. Lalu cukup gizi. Selalu nangis-nangis. Mungkin cukup gizi atau kurang gizi ya. Nangis-nangis mungkin karena kurang makan juga ya, sedikit. Nangis-nangis selalu. Lalu Musa lahir seorang bayi. Kemudian setelah disimpan 3 bulan, suaranya mulai keras. Tetangga-tetangga sudah mulai apa tahu ini ada lahir, pasti nanti dia akan dibunuh. Orang tuanya tidak bisa menyelamatkan dia. Ibunya juga tidak bisa menyelamatkan dianya. Hanya Allah yang harus melindungi bayi kecil ini sampai besar. Jochebed, dia melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh wanita saleh dan penuh iman kepada Tuhan. Tidak bisa. Bagaimana kita buat? Apa yang dia buat? Dia memasukkan bayi Musa ke dalam keranjang dan membiarkan keranjang itu melayang ke tempat putri Firaun yang mandi pada waktu itu. Suatu sangat luar biasa. Masukkan dalam keranjang dengan risiko hanyut, dengan risiko tenggelam, dengan risiko mungkin dimakan buaya di situ. Banyak risikonya. Tapi Tuhan peliharakan oleh kenapa? Kasih karunia-Nya. Semuanya oleh karena kasih rahmat Allah yang sangat besar melindungi dia. Saya pikir pada waktu Musa besar, dia tahu sejarah itu. Luar biasa. Aku hidup karena kasih karunia apa? Kasih karunia Allah. Lalu, kasih karunia Tuhan ditunjukkan juga dalam tujuan dan panggilannya. Musa tahu sejak usia sangat muda bahwa dia adalah anak istimewa. Anak yang Allah punya rencana dalam hidupnya. Allah telah menempatkan pemuda itu di rumah Firaun, luar biasa. Bukan hanya itu, sebelumnya untuk besar aja dia, orang tuanya susah karena orang miskin. Tapi dia dibiayai keluarga yang mengatakan anak-anak kecil harus dibunuh, dibiayai, dikasih gaji ibunya. Ini istimewa juga nih. Itulah kasih karunia itu yang kalau Tuhan sudah mau tunjukkan kasih karunia, dia akan berbuat mujizat apapun supaya kehendaknya apa jadi.
Lalu kemudian pendidikannya nggak perlu uang banyak, dia dilatih mendapatkan pendidikan yang terbaik di istana Firaun. Mungkin pendidikan militer ini, mungkin dimulai seperti Seskoat itu di jalan apa sana, dekat rumah sakit Bandung. Pendidikan yang paling baik, atau di Jogja, sangat luar biasa. Musa, dia mempunyai pengalaman kepemimpinan, dilatih mungkin dari seperti Sespim Abri, sekolah staf kepemimpinan Abri, dilatih di sana, nggak ada uangnya dari orang tuanya, tapi dibiayai dari mana? Kasih karunia Allah yang sungguh sangat luar biasa. Ini dia pelajari. Lalu kemudian kasih karunia ditunjukkan dalam kegagalannya, luar biasa. Dia jalan-jalan keluar, lihat bangsanya, orang-orang Israel diperlakukan semena-mena, tidak adil. Lalu apa? Dia bertindak tanpa Tuhan, tidak konsultasi sama Tuhan, maunya aja, dan beraksi dengan marah. Ini Musa ini rupanya emosional juga selalu. Kalau melihat ketidakadilan dia marah. Dia membunuh seorang pria, dan bukan seorang pria yang sembarangan. Orang itu adalah pejabat pemerintah seperti garda atau polisi, dipukul dan dibunuh. Wah, hukumannya harus mati. Di Mesir itu kalau ada orang membunuh, hukumannya harus apa? Harus mati. Ini yang sangat serius. Musa sudah bertindak salah, tidak benar dia. Tetapi kemudian apa artinya? Dia berharap, oh kan orang akan mengikutinya. Sekarang dia pikir karena dia tahu dia dipilih Tuhan untuk mengelupakan, orang ini pasti akan ikuti aku. Aku punya pendidikan militer, aku punya koneksi dengan pejabat, pasti orang mengikuti aku. Tetapi orang-orang lain lari daripadanya dan takut, menolak dia, tidak ada seorang pengikut. Saudara-saudara, apa yang melindungi dia? Rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan melindungi Musa. Rahmat Tuhan ada di sana. Bukan melindungi kegagalannya, tetapi menuntun dia untuk sesuatu yang terbaik. Tuhan tuntun dia untuk pergi lari ke Midian, satu bangsa yang tidak akur dengan bangsa Mesir, sehingga dia bisa berlindung di sana. Lalu di tengah-tengah kegagalan Musa, kasih karunia ada di sana. Saat Tuhan melihat kejatuhannya, lalu saat orang Mesir mencari-cari dia tidak tinggalkan Musa sendiri. Tuhan selalu bersama dengan Musa, bahkan pada waktu di Midian. 40 tahun lama, itu cukup lama. Pada waktu dia ketakutan dan tidak berdaya, Tuhan tidak tinggalkan dia. Keramat dan kasih karunia-Nya selalu melindungi. Saudara-saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang kita kepepet, kadang kita buat kesalahan, bukan kehendak kita, tapi Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Tuhan melindungi kita. Saat Tuhan dia gagal, tapi kasih karunia juga bekerja di sana. Apa? Pada waktu dia di Midian, dia tunjukkan seorang wanita. Seorang wanita apa? Seorang wanita yang cantik. Kasih karunia ditunjukkan bertemu dengan seorang wanita. Ketika Musa berada pada posisi yang terendah, posisi sulit, Tuhan memberinya seorang istri yang cantik. Ini penghiburan juga ini. Cantik. Bukan hanya itu, dia juga memberikan anak-anak, 2 orang anak baginya. Dan Tuhan kasih waktu ini untuk dia sembuh perasaannya yang ketakutan, karena dikejar-kejar oleh tentara orang Mesir. Ada istri, ada anak, hatinya lega. Bukankah ini kasih karunia Allah? Dalam pengalaman hidup kadang-kadang kita membuat kesalahan fatal, tapi kasih karunia Tuhan menolong kita, membuat kita sembuh, dan juga memperbaiki segala kesalahan. Dan Tuhan menunggu Musa dengan sabar, sangat sabar. Inilah rahmat. Ya, menunggu Musa, berseru kepadanya, menunggu Musa mencari dia, dan menunggu Musa sampai menemukannya, menunggu Musa supaya bersandar padanya dan percaya pada jalannya. Namun Musa tetap diam, nggak bilang apa-apa. 40 tahun Musa tetap diam, nggak ada komunikasi sama Tuhan, sampai Tuhan berupaya mendekatinya.
Dikatakan, Musa, Musa. Baru dia katakan, aku Tuhan. Siapa? Tuhan katakan, siapa namamu? Akulah aku, kata Tuhan. Luar biasa. Dia menunggu dengan sabar. Kalau kita mau semuanya instan, karena gitu ke zaman sekarang, semuanya instan. Mau makan, makan instan. Mau goreng, goreng instan. Semuanya instan. Tapi Tuhan tidak. Karena manusia pada umumnya tidak bisa instan semuanya. Tuhan sabar kepada kita dengan kegagalan kita. Itu makanya kita juga perlu sabar dalam kegagalan-kegagalan orang Tuhan. Kenapa? Rahmat Tuhan berlimpah kepada orang yang gagal, kepada orang yang menyimpang dari jalan Tuhan. Rahmat Tuhan itu sangat melimpah. Lalu kasih karunia ditunjukkan oleh pertobatannya, mengubah pecundang yang dulu sombong, yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan kekayaan istananya, yang mengandalkan pendidikannya, menjadi manusia yang dibentuk oleh kasih karunia Allah. Saudara, hebat ini. Kasih karunia Allah sungguh sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan mengubah Musa? Dengan menghukumnya, pantas dia mendapatkan hukuman? Iya, pantas. Berkali-kali berbuat salah. Dengan menuduhnya, Musa memiliki semua tuduhan yang berkeliaran di kepalanya sepanjang waktu. Tapi tidak. Tuhan tunjukkan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Dan dalam kasih karunia Allah inilah kemenangan itu terjadi. Dalam Mika 7:9 dikatakan, biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut yang paling dalam. Dia lupakan semuanya, segala kesalahan kita. Kita tidak ada manusia. Alkitab katakan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua berdosa. Tapi kasih karunia Allah itu cukup limpah kepada kita. Amazing grace. How sweet the sound. Luar biasa. Allah menyayangi kita. Dengan memanggilnya, dia pertama waktu dipanggil, dia menolak. Tapi kemudian Tuhan ambil second chance. God is a God of second chance. Allah itu adalah Allah yang selalu memberikan kesempatan kedua untuk berubah. Tuhan tarik Musa kepada dirinya dengan mengungkapkan dirinya siapa dia. Apa dikata? Aku adalah aku. Aku adalah Allah yang perkuasa, Allah yang maha kuasa, nggak usah ragu. Aku adalah Aku. Kasih karunia ditujukan oleh God's enabling for the call. Allah menyanggupkan atas panggilannya. Musa telah kemampuan untuk berbicara dengan baik 40 tahun sama hewan, nggak pernah ngomong. Bicara sudah terbata-bata, nggak bisa. Tapi Allah mampukan untuk berbicara kepada Firaun dengan memilih Harun. Allah mengajar Musa bagaimana Allah melakukan hal yang dengan cara-cara Tuhan. Sekarang Allah yang menggunakan. Setelah dia tidak berdaya, sekarang Allah dapat menggunakan dengan luar biasa. Ini semuanya oleh karena kasih karunia. Kasih karunia tampak ketika Musa belajar mengembalakan orang dari hewan-hewan. Pendidikan politik, pendidikan moral tidak cukup untuk mempersiapkan seorang menjadi pemimpin yang baik. Tapi pendidikan gembala, jaga kambing, jaga domba, ini mempersiapkan diri menjadi orang yang sungguh sangat luar biasa. Itu berarti dia mempunyai banyak berdoa. Lalu yang kedua, bagaimana Musa itu boleh memperoleh keselamatan karena iman. Alkitab katakan dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan kerajaan itu sebagai kekayaan lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Hanya hanya iman saja. Kebaikan gak bisa diandalkan, pengalaman pendidikan gak bisa diandalkan, tapi iman kepada Allah ini yang suapa. Karena iman maka Musa, karena kasih karunia Allah dan oleh iman, tangan iman yang ada pada Musa menjangkau Allah. Karena iman ia menolak keinginan daging, gak maulah.
bisa menyadari bahwa kenikmatan dosa itu hanya sementara. Saudara-saudara, di dunia ini semua sementara. Kekayaan sementara. Bisa dapat dengan cepat, bisa hilang dengan cepat. Sementara. Kedudukan sementara. Kedudukan dengan sementara. Nggak ada setelah itu nggak ada lagi. Mau jadi apa yang abadi? Nggak ada. Mau kedudukan apapun yang abadi nggak ada di dunia ini. Mau jadi pejabat itu juga sementara. Ya. Dia tolak itulah kalau hanya itu. Ia menghargai hak istimewa pekerjaannya. Dia tahu bahwa saya akan dapat lebih hebat lagi. Bukan di dunia ini tapi apa? Di surga. Itu tinggalkan. Semua di dunia ini sampah-sampah ini. Apapun yang dapat sementara. Ya. Kadang-kadang dunia tawarkan sesuatu yang istimewa kelihatannya. Baru-baru ini ada peristiwa Miles. Banyak orang terlibat. Ya. Di rumah sakit katanya ada 80% yang Miles. Wah, luar biasa. Beli dengan janji dapat kasih kesekian kan dapat cepat, dapat luar biasa, kasih sedikit dapat mobil, dapat sepeda motor, dapat Pajero. Wah, luar biasa. Tapi kemudian tak lama ditangkapi, ya kembali lagi semua itu diambil lagi. Kemudian ini tawaran dunia sementara itu. Hanya dengar-dengar aja. Saya tanya seorang, katakan, "Bagaimana kamu?" Nama saya sudah didaftar. Kapan terimanya nggak tahu. Pokoknya didaftar. Sementara aja. Yang sementara. Mau lagi keraton agung sejagat. The King of the Kings tawarkan uang, kasih sekian juta dapat miliar. Wah, semuanya itu yang begini fana. Lalu kalau sudah dapat 5 miliar, sementara bukan dapat miliarnya, dapat miliar. Iya kan? Miliarnya bukan miliar. Miliar. Janji-janji ini dapat seragam pejabat. Wah, luar biasa itu. Seragamnya itu istimewa itu. Bayar sekian juta kamu akan dapat jabatan. Tapi semuanya itu hanya umpan setan. Ia menatap upah yang akan diberikan oleh Allah. Semuanya yang namanya materi dunia sementara. Saudara sekarang punya kekayaan banyak di bank itu sementara. Sebentar lagi bisa habis itu. Sesaat bisa habis. Ya, gak lama. Jabatan sementara, kepopuleran sementara. Ya, saya sekarang menyadari waktu saya jadi pimpinan di Uni banyak orang datang, hanya yang menghargai, kemana-mana dipuji-puji, disanjung-sanjung, yang kecil pun jadi besar. Nah itu. Tapi setelah berlalu sudah enggak lah. Sekarang sudah mau pensiun, saya sudah lupakan lah itu. Sebenarnya dari dulu juga sudah dilupakan. Inilah dunia. Kita harus menatap upah yang akan diberikan Allah, yang tidak kelihatan itu, bukan yang kelihatan materi, yang kelihatan itu bukan nyata, yang kelihatan itu sementara, yang abadi itu adalah apa yang tidak kelihatan, yang Allah janjikan kepada kita. Jangan lihat ke belakang. Dalam Filipi pasal 3, 13-14 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, dan melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus. Dia hal panggilan yang kemudian, yaitu dari Kristus ini yang abadi. Dunia ini tidaklah ada sesuatu yang kita kan. Iman membuat kita rela meninggalkan kenikmatan demi kebenaran. Udahlah, nggak usah lagi itu. Nggak ada gunanya semuanya. Kemudian iman membuat kita berani melakukan perintah Allah walaupun penuh risiko. I will do this. Aku akan buat ini, lakukan ini. Karena Tuhan katakan, aku akan melakukan. Musa, dia sudah belajar iman. Waktu memimpin bangsa Israel, dia berada di depan mau lewat Laut Merah itu. Itu membutuhkan iman, menggunakan tongkatnya. Dia moga saudara-saudara, kita akan melintasi ini, Laut Merah ini. Saya akan taruh tongkat saya, dan ini akan terbelah. Wah, ini juga membutuhkan iman. Apakah terbelah? Kalau enggak, malu dia. Kalau enggak, mungkin dilempari batu dia. Karena enggak benar. Ini memerlukan iman. Tidak mudah bagi Musa harus mengeluarkan tongkat untuk membelah Laut Merah. Tidak hanya sulit, tapi juga menakutkan.
Tetapi iman di hati manusia, Musa, memberinya keberanian. Iman memberinya keberanian untuk apa? Bertindak bagi Tuhan. Iman membuat kita membangun identitas berdasarkan status kita di hadapan Allah. Iman, kita bangun status. Status apapun di dunia ini gak ada artinya. Mau kayak pejabat di gereja, pejabat pemerintahan, kedudukan di mana, nggak ada artinya. Kita harus tahu status kita sebagai anak Allah. Saya ini anak Allah. Tuhan akan sediakan yang terbaik bagiku. Ada seorang ibu katakan, waktu kami bicara-bicara, ibu kan anak Tuhan. Iya, anak Tuhan. Kan dikatakan bapakku kaya rumah dan tanah. Itu ya, memang bapakku kaya dan rumah dan tanah. Tapi kenapa aku tinggal di rumah kontrakan? Bapakku kaya katanya, tapi rumah tanah, tapi aku tinggal di apa? Mungkin tidak semuanya kita miliki sekarang ini. Tapi ingatlah, Tuhan menyediakan sesuatu yang terbaik bagi kita. Lupakan Mesir, lupakan kebesaran duniawi. Yang ini sama seperti Musa, dia tinggal dalam satu kebudayaan yang sangat maju. Tapi dia melupakan semuanya demi Tuhan. Melupakan segala-galanya. Melupakan kekayaan di Mesir. Melupakan kedudukan, nggak perlu duduk. Ada orang cari kedudukan dan korbankan agama. Korbankan imannya, cari sebuah kedudukan yang sementara. Dia korbankan segala-galanya, dia pinjam duit untuk itu dan kemudian nggak bisa bayar, lalu hutang sumenerana. Karena apa? Kedudukan. Dia iman menolak kekayaan dunia, nggak maulah. Saya nggak perlu dengan itu. You must keep all earthly treasures out of your mind. Kita harus buang dari pikiran kita semua kekayaan apa dunia. And let Christ be your treasure. Biarlah Kristus saja. Kristus adalah harta yang terindah, yang lebih mahal dari segala. And let Him have your heart. Dan biarlah Dia mengendalikan hati kita. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, mengabdi kepada uang dan mengabdi juga kepada apa? Allah. Alkitab katakan dalam Lukas 16 ayat 9 sampai 15, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Gak bisa kita mengabdi kepada uang dan mengabdi kepada Tuhan. Hati kita akan terpengaruhi semuanya. Saudara-saudaraku, jadikan harta duniawi sarana beroleh harta surgawi. Ini tujuannya. Ya, mungkin uang kita miliki, jadikan itu untuk meroleh harta apa? Harta surgawi. Baik. Saya senangkan gambaran ini. Tukang parkir. Kalau lihat tukang parkir keren tuh. Punya banyak mobil. Ya, dia jaga. Tukang parkir walaupun punya banyak mobil, tapi dia nggak boleh sombong. Kenapa? Karena dia tahu semua itu apa? Titipan aja. Satu kali nanti diambil lagi. Jangan sombong kalau memiliki semuanya. Jangan sombong memiliki ilmu. Itu sementara bisa jadi apa? Hilang semuanya. Jangan sombong memiliki banyak rumah yang besar. Jangan sombong. Itu semuanya hanya titipan belaka. Dan hanya apa? Hanya sementara. Dia mau uang nggak bisa juga. Sementara. Semuanya apa? Semuanya temporary. Hanya satu yang abadi, yaitu apa? Tuhan. Dan Musa pilih yang abadi. Pilihlah, carilah nilai abadi. Itu akan bertahan lama, tidak akan membuat kecewa, tidak akan merugikan Anda. Investment di mana-mana itu merugikan. Saya pernah ketemu baru-baru ini seorang mahasiswa UNAI. Dia cerita soal pengaruh Miles. Wah Pak, dia bilang, bapak saya juga 15 juta uangnya habis. Amblas di Miles. Mungkin lebih katanya. Untuk sesuatu yang apa? Yang saya hanya berdoa, bapak jangan sakitlah. Banyak orang stres karena investasi uang. Banyak orang stres karena jabatan. Cari ini. Banyak orang stres oleh karena sesuatu. Mencari sesuatu. Nyawa kadang-kadang bisa melayang. Saya pernah bertemu dengan seorang, yang sangat emosional. Dia bilang saya harus mau tembak dia itu. Saya sudah beli senjata.
pelurunya saudara, saya kejar dia. Saya mau tembak itu, bikin rusak hidup kasih. Kenapa? Karena hanya untuk sesuatu yang tidak bersifat permanen. Carilah yang permanen. Saudara-saudara, Musa, dia hidup di dunia ini bergelimangan harta, posisi, sudah disiapkan akan menjadi Firaun, kemudian kebesaran ada, bintang-bintang banyak itu seperti bintang apa, Keraton Agung apa? Keraton apa? Agung ya. Ada semua banyak bintang-bintang. Nehi, babuji. Ya kan, nggak semuanya nggak ada artinya. Udahlah semuanya. Pikiran kita ke depan kita tujukan. Masa lalu mungkin ada saja kekurangan, tapi arahkan ke depan. Kenapa? Kasih karunia Allah itu melimpah. Kasih karunia Allah itu luar biasa. Dia ingin supaya kita apa? Selamat. Mudah-mudahan kita selalu ingat kasih karunia Allah dan hanya beriman kepada Tuhan, supaya kita memperoleh keselamatan yang dimiliki oleh Musa. Keselamatan bukan hanya hidup di dunia ini, tapi juga hidup surga. Tuhan memberkati kita. Amin.